Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam semakin larut saat Andra, seorang detektif muda yang terkenal dengan kecerdasannya, tiba di sebuah desa terpencil di pinggir hutan. Ia mendapat laporan mengenai serangkaian kejadian aneh dan misterius yang menghantui desa itu. Warga setempat menyebutnya kode darah. Sebuah teka-teki yang telah menghilangkan nyawa beberapa orang dalam beberapa bulan terakhir. Rumor mengatakan, sebuah rumah tua di ujung desa menyimpan kunci dari semua kejadian ini. Rumah itu sudah lama terbengkalai, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang merambat, seolah menginginkan untuk menutupi setiap jejak yang ada. Andra mengamati rumah itu dari kejauhan. Ada aura gelap yang menyelimuti bangunan tersebut. Meski tahu bahwa banyak orang yang sudah mencoba masuk tanpa hasil, ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan di dalam sana. Andra tidak sendiri. Ia ditemani oleh Riana, seorang jurnalis lokal yang penasaran dengan kejadian-kejadian misterius ini. Mereka berdua sudah mendengar tentang keberadaan kode darah yang konon ditemukan dalam bentuk tulisan darah di berbagai tempat di desa. Teka-teki itu selalu mengarah ke rumah tua tersebut. Namun tidak ada yang berhasil memecahkannya. Dengan hati-hati, mereka memasuki halaman rumah yang dipenuhi rerumputan liar dan ilalang. Pintu utama sudah tidak terkunci. Begitu masuk, mereka merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuh, meskipun cuaca malam itu sebenarnya tidak sedingin ini. Ruangan pertama yang mereka masuki penuh dengan debu dan puing-puing reruntuhan. Namun, di dinding ruang tamu, Andra menemukan sesuatu yang menarik. Di sana, tertulis sebuah pesan dalam darah yang mulai mengering. Kata-katanya jelas. Hanya yang berani bisa melihatnya. Kode darah adalah petunjuk terakhir. Andra merasakan sesuatu yang aneh. Tulisan itu bukan hanya sekedar darah, tetapi terlihat seperti ada yang baru saja menulisnya. Mereka berdua saling pandang, kebingungan dan waspada. Tak jauh dari tulisan itu, sebuah gambar misterius tergambar di dinding, berbentuk simbol aneh yang tampak seperti ramalan kuno. Ini bukan hanya pembunuhan biasa, kata Andra pelan. Ini ada kaitannya dengan sesuatu yang lebih besar. Riana mencatat setiap detail di kameranya, namun saat ia mengarahkan lensa ke gambar simbol itu, ia merasa seolah ada yang mengamati mereka dari kegelapan. Sesaat, suara berderak terdengar dari lantai atas, membuat keduanya menoleh. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rumah tua ini? Andra dan Riana saling berpandangan setelah mendengar suara berderak yang datang dari lantai atas. Keheningan di sekeliling rumah tua itu semakin menambah ketegangan di hati mereka. Suara itu sepertinya berasal dari sebuah ruangan di lantai atas, namun tidak ada jejak kaki atau tanda lain yang menunjukkan adanya orang di dalam rumah tersebut. Apakah itu suara dari lantai atas? Tanya Riana dengan suara bergetar. Andra mengangguk pelan, tidak tahu harus bagaimana menjelaskan perasaan yang mengganggu dirinya. Mungkin hanya suara kayu yang rapuh karena usia rumah ini, katanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan Riana. Tetapi, hatinya meragukan penjelasan itu. Rumah ini terasa lebih dari sekedar tua. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka memutuskan untuk menuju ke lantai atas. Mereka menuruni lorong sempit yang temaram, hanya diterangi oleh cahaya senter kecil yang mereka bawa. Setiap langkah mereka menggema di sepanjang lorong yang sunyi, menciptakan suasana yang menegangkan. Begitu sampai di atas, Andra dan Riana menemukan beberapa pintu yang tertutup rapat. Salah satunya terletak di ujung lorong, dan di depan pintu itu, ada sisa-sisa darah yang tampak baru mengering di lantai. Andra berhenti sejenak, mengamati noda-noda darah itu dengan cermat. Sepertinya darah itu membentuk pola tertentu, mengarah ke pintu yang ada di depannya. Riana menggigil, meskipun ia sudah mempersiapkan mentalnya untuk segala kemungkinan. Andra, kita harus hati-hati. Ini bukan hanya sekedar pembunuhan biasa. Sesuatu yang lebih gelap ada di sini. Andra mengangguk, namun tetap maju mendekati pintu itu. Dengan hati-hati, ia memutar gagang pintu dan membukanya. Di balik pintu tersebut, sebuah ruangan kecil terbuka di hadapan mereka.
Ruangan itu dipenuhi dengan lemari-lemari tua dan rak-rak yang berisi tumpukan buku-buku kuno yang hampir rusak. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar terletak dengan rapi, seolah menunggu seseorang untuk duduk dan melakukan sesuatu. Di atas meja itu, sebuah buku besar terbuka, dan di sampingnya, sebuah pena tergeletak. Di halaman buku yang terbuka itu, terdapat simbol yang sama seperti yang mereka temukan di dinding ruang tamu rumah. Andra menyentuh halaman itu dengan hati-hati, mencoba memeriksa tulisan yang ada. "Tunggu," kata Riana, mendekati buku tersebut. Simbol itu mirip dengan simbol dalam legenda desa ini. Andra melihat lebih dekat, menyadari bahwa simbol itu bukan hanya sebuah gambar biasa. Ada sesuatu yang sangat misterius tentangnya, seolah memiliki makna yang lebih dalam, sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang tahu kode darah. Tiba-tiba, sebuah suara gemerisik terdengar lagi dari dalam ruangan. Mereka berdua menoleh ke arah pintu, namun tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang mengintai mereka. "Siapa itu?" teriak Riana. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan yang semakin mencekam. Andra merasa ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan. Namun, sebelum ia bisa merespons, buku itu tiba-tiba terangkat sedikit dari meja, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkannya. Tanpa berpikir panjang, Andra dan Riana segera berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan buku dan meja di belakang mereka. Tetapi saat mereka menutup pintu, mereka sadar bahwa sesuatu yang sangat mengerikan baru saja dimulai, dan apapun yang mereka coba hindari di rumah itu, tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah keluar dari ruangan itu, Andra dan Riana berlari menuruni tangga dengan napas terengah-engah. Riana hampir terjatuh beberapa kali karena terkejut. Namun mereka tetap terus berlari menuju pintu keluar rumah tua yang semakin terasa menekan. Begitu keluar ke halaman, mereka berhenti sejenak, saling menatap dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, yang bahkan lebih gelap daripada yang mereka duga, kini mulai merayapi mereka. "Ada apa dengan buku itu?" tanya Riana dengan suara gemetar, masih terengah-engah. Andra menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu, tapi saya merasa ada sesuatu yang sangat salah di sini. Buku itu sepertinya memanggil kita untuk mengetahui lebih banyak." Namun, Riana tampak ragu. "Kita harus segera melapor pada pihak berwenang. Andra, ini sudah di luar batas. Mereka harus tahu tentang semua ini." "Dan memberitahu mereka apa?" "Bahwa kita menemukan sebuah buku kuno yang bisa bergerak sendiri." Andra mengernyitkan dahi, mencoba berpikir jernih. "Tidak, kita harus mencari tahu lebih banyak. Riana, kode darah ini jelas lebih dari sekedar pembunuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang terlibat." Setelah beberapa detik hening, Andra melanjutkan. "Ada satu orang yang mungkin bisa membantu kita. Seorang profesor sejarah yang dulu mengajar di universitas. Namanya Profesor Arif. Dia ahli dalam studi simbol-simbol kuno dan legenda. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang apa yang kita temukan." Riana mengangguk setuju, meskipun wajahnya masih diliputi kecemasan. "Kita harus pergi ke sana sekarang juga." Setelah itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa dan menuju ke kota terdekat, di mana Profesor Arif tinggal. Perjalanan mereka terasa lama dan hening. Sepanjang jalan, Andra dan Riana berusaha memproses semua yang telah mereka temui, namun tidak ada yang bisa mereka pahami sepenuhnya. Semakin banyak mereka mencoba berpikir tentang simbol-simbol dan kode darah itu, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Setibanya di kota, mereka langsung menuju rumah Profesor Arif. Rumahnya terletak di sebuah jalan yang tenang, dikelilingi taman kecil dengan berbagai tanaman. Ketika mereka mengetuk pintu, seorang wanita parubaya membuka pintu dengan senyum ramah, namun matanya segera berubah serius saat melihat Andra dan Riana. "Kalian mencari Profesor Arif?" tanya wanita itu. "Iya. Apakah beliau ada di rumah?" jawab Andra dengan cepat. "Dia sedang di ruang kerja. Tapi kalian tampaknya membawa sesuatu yang serius," kata wanita itu sambil mengamati mereka. Mereka mengangguk, lalu dipersilakan masuk.
Di ruang kerja Profesor Arif, berbagai buku-buku dan manuskrip kuno tersebar di meja besar yang penuh dengan tinta dan kertas. Profesor Arif, pria berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut putih dan kacamata bulat, sedang duduk di depan meja, seakan tahu mereka akan datang. "Silakan duduk. Saya sudah menunggu kedatangan kalian," ujar Profesor Arif. Suaranya terdengar tenang namun penuh perhatian. Andra dan Riana duduk dengan cemas. Andra kemudian mengeluarkan catatan dan gambar simbol yang mereka temukan di rumah tua. Profesor Arif memandang simbol itu. Wajahnya seketika berubah serius. Ini adalah simbol dari sebuah aliran kuno yang sudah lama hilang. Sebuah sekte yang percaya pada kekuatan darah sebagai jalan untuk memperoleh keabadian, kata Profesor Arif perlahan, menjelaskan dengan hati-hati. Namun, aliran itu telah lama dilenyapkan, dan hanya sedikit yang tahu tentang mereka. Kode darah yang kalian temukan itu adalah kunci untuk membuka kembali rahasia yang terkubur. Profesor Arif berhenti sejenak, menatap Andra dan Riana dengan tatapan yang mendalam. Yang kalian hadapi bukan hanya misteri. Ini adalah kutukan. Kode darah ini hanya dapat dipecahkan oleh mereka yang memiliki darah murni dari sekte tersebut. Dan kalian telah menginjakan kaki pada jalan yang sangat berbahaya. Kedua detektif muda itu merasa dunia mereka berguncang. Apa yang sebenarnya mereka hadapi? Dan mengapa mereka merasa semakin terikat dengan rumah tua itu? Bahkan dengan simbol yang tidak mereka pahami? Saat Profesor Arif melanjutkan ceritanya, Riana merasakan ketegangan semakin menyelimuti ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam bayangan. Profesor Arif menarik napas panjang sebelum melanjutkan penjelasannya. Wajahnya tampak semakin serius, dan suaranya bergetar sedikit saat ia berkata, "Sekte ini, mereka bukan hanya sekedar kelompok yang menginginkan kekuasaan, tetapi mereka percaya bahwa dengan mengorbankan darah yang masih murni, mereka dapat membuka gerbang ke dunia lain, sebuah dunia yang menawarkan keabadian dan kekuatan tak terbatas. Mereka menciptakan kode darah ini sebagai sebuah petunjuk, tetapi juga sebagai sebuah perangkap." Andra dan Riana saling pandang. Perasaan cemas semakin menguasai diri mereka. "Jadi, apa yang terjadi dengan kode darah itu? Apa yang kita hadapi sekarang?" tanya Andra. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah keheningan yang mencekam. "Ini lebih dari sekedar simbol. Ini adalah kunci. Mereka yang memiliki darah murni dari sekte ini, mereka yang terpilih, dapat membuka gerbang yang akan menghubungkan dunia kita dengan dunia yang lebih gelap. Dunia yang dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Dan sayangnya, kalian, tanpa kalian sadari, telah terjerat dalam permainan mereka." Profesor Arif menatap mereka dengan tajam, seolah mencoba menilai apakah mereka benar-benar mengerti beratnya kata-kata itu. Riana, yang sejak tadi hanya terdiam mendengarkan, akhirnya angkat bicara dengan suara terbata. Kita harus menghentikan ini, kan? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" Profesor Arif menggelengkan kepala perlahan. "Bukan hanya menghentikan, Riana, kalian tidak bisa begitu saja menghindar dari ini. Kode darah sudah dipanggil, dan mereka yang telah menemukan kunci ini tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Apa yang kalian temui di rumah itu adalah hanya permulaan. Ketika pintu kegelapan terbuka, mereka yang telah tersentuh darah ini akan diburu." Andra menggigit bibir bawahnya, perasaan takut dan marah bercampur. "Apa maksudnya, Profesor? Apa yang harus kami lakukan untuk keluar dari semua ini?" Profesor Arif berjalan ke rak buku, mengambil sebuah buku tua yang tampaknya jauh lebih usang dari yang lain. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati, dan akhirnya menemukan apa yang dicari. Di sini, terdapat petunjuk untuk menutup kembali gerbang tersebut. Namun, itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Kalian harus menemukan lokasi tempat sekte ini melakukan ritual terakhir mereka, tempat di mana gerbang tersebut dibuka. Hanya dengan menghancurkan benda yang digunakan dalam ritual itu, kalian dapat mengakhiri kutukan ini. "Di mana itu?" tanya Andra, tidak sabar. "Di rumah tua itu," jawab Profesor Arif. Tatapannya mengarah keluar jendela, seolah merasakan kedatangan sesuatu. "Itu bukan hanya rumah biasa.
Itu adalah tempat yang digunakan oleh sekte itu untuk melakukan ritual-ritual terlarang mereka. Di sana, kalian akan menemukan tempat yang disebut ruang pengorbanan. Hanya dengan menghancurkan benda yang mereka gunakan untuk memanggil kekuatan itu, kalian bisa mengakhiri semuanya. Riana merasakan bulu kuduknya meremang. Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa kita akan menemukan itu? Bagaimana kita bisa tahu benda itu? Profesor Arif menatap mereka dengan serius. Kalian akan merasakannya begitu kalian menemukannya. Sesuatu yang sangat kuat akan memberitahu kalian bahwa itulah benda yang harus dihancurkan. Namun, ingatlah, ini bukan hanya tentang menghancurkan benda itu. Kalian harus siap menghadapi apa yang akan kalian temui di dalam sana. Sesuatu yang jauh lebih buruk dari kematian menunggu. Andra menggenggam erat catatannya. Kami akan kembali ke rumah itu. Kami harus menyelesaikan ini, Profesor. Profesor Arif mengangguk pelan, lalu menatap mereka dengan ekspresi yang penuh perhatian. Baiklah, tetapi ingat, jangan pernah membiarkan rasa takut menguasai kalian. Jika kalian ragu, kalian akan menjadi bagian dari kegelapan itu. Kalian harus tetap tegar, meskipun apa yang kalian lihat mungkin akan menghancurkan akal sehat kalian. Andra dan Riana meninggalkan rumah Profesor Arif dengan langkah berat. Mereka tahu bahwa hanya ada satu jalan untuk menyelesaikan semua ini, kembali ke rumah tua, tempat yang menyimpan begitu banyak misteri dan bahaya yang tak terduga. Perjalanan mereka terasa lebih menegangkan daripada sebelumnya. Setiap langkah menuju rumah itu seolah membawa mereka semakin dekat dengan kegelapan yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Begitu mereka sampai di halaman rumah tua yang sudah menunggu, Andra dan Riana merasakan aura yang sangat berat. Sesuatu yang sangat jahat sedang menunggu untuk dibangkitkan. Tanpa kata-kata lagi, mereka melangkah memasuki rumah itu sekali lagi. Kali ini tidak ada jalan mundur. Rumah itu menanti mereka, dengan segala rahasia dan teror yang siap meledak begitu mereka menginjakan kaki di dalamnya.